Dalam sukacita iman, di tengah persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah bagi kemuliaan namanya. Marilah kita mengungkapkan sukacita melalui puji-pujian kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Muliakanlah Tuhan dan masyhurkanlah namanya. Jemaat Tuhan, ibadah hari ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kiranya damai dan kasih Tuhan bersama saudara dan keluarga dimanapun saudara berada. Amin. So
Kita masuk pada doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu, mengaku bahwa kami sering melakukan dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kami, baik melalui perkataan mulut bibir lidah kami, melalui pikiran serta melalui rancangan hati kami yang jahat, yang semuanya tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami yang lemah ini ya Allah, hapuskanlah seluruh pelanggaran kami dan dosa-dosa kami ya Tuhan, seturut kasih setiamu yang besar. Sebab hanya kepadamu ya Tuhan kami berdosa, dan kepadamu kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Berita anugerah pengampunan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13, yang demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami sampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu di dalam ibadah online pada kesempatan saat ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap bahwa Ibu Bapak dan saudara semua senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat,
dan selalu bersukacita. Amin. Bagaimana perasaan ibu bapak dan saudara sekalian di masa new normal yang diberlakukan pemerintah? Apakah merasa senang, lega, atau malah was-was sebab kita lihat begitu banyak orang yang melanggar protokol kesehatan, berkumpul tidak menggunakan masker, di mana kita tidak tahu apakah orang di sekeliling kita tersebut sehat apa tidak. Nah, terlepas dari semuanya itu, saya berharap ibu bapak dan saudara sekalian tetap tenang dan berdoa agar pandemi ini cepat teratasi dan semua masyarakat dunia dan khususnya di Indonesia itu dapat hidup seperti sebelum pandemi. Dan kita semua, ibu bapak dan saya tentunya dapat melakukan berbagai aktivitas secara normal tanpa rasa takut dan cemas. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan tema mingguan kita, bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging, yang terambil dari Matius 13 ayat pertama sampai dengan 9 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan bagi kita, agar Ia menjamah hati dan pikiran kita. Ia menjamah dengan firman-Nya. Mari saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, pada kesempatan hari ini, kami kembali mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu itu. Kiranya firman-Mu, ya Tuhan, mengajarkan kepada kami jalan-jalan-Mu, mengajarkan kepada kami ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum-Mu yang berkuasa itu. Sehingga melalui firman-Mu, ya Tuhan, kesalahan kami dinyatakan, dan kami diingatkan sehingga kami bertobat. Dan kiranya firman-Mu, ya Allah, memperbarui hati kami, memperbaiki kelakuan yang tidak berkenan kepadamu, serta kiranya firman-Mu, ya Tuhan, mendidik kami dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih banyak, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan minggu hari ini terambil dari Matius 13 ayat pertama sampai dengan 9 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati kita, dan melaksanakan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus dari bacaan kita berlatar belakang cerita tentang respons manusia terhadap firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih. Ada kemungkinan saat Tuhan Yesus keluar dari rumah menuju Danau Galilea untuk mengajar, ia melewati pematang atau ladang di mana sedang ada kegiatan orang yang sedang menabur benih. Lalu kemudian sampailah ia di danau dengan begitu banyak orang yang mengikuti ia untuk mendengar pengajarannya. Mungkin bagi sebagian orang yang hadir mendengar pengajarannya, di luar ke-12 muridnya, mereka memiliki beragam pemikiran, pengharapan, dan tujuan terhadap pengajarannya. Tuhan Yesus tahu akan maksud dan tujuan mereka, sehingga ia mengajar mereka dengan perumpamaan-perumpamaan yang saat itu bertemakan seorang penabur yang menabur benih. Bagi masyarakat Yahudi saat itu, hal menabur benih atau pekerjaan mencocok tanam adalah suatu pekerjaan yang lumrah dan relatif mudah dimengerti oleh mereka. Sebab selain sebagian nelayan, banyak di antara mereka juga yang bekerja di ladang. Mereka cenderung berpikir Tuhan Yesus akan mengajarkan metode dan tata cara menabur yang baik dan yang benar untuk dapat menghasilkan buah hasil melimpah. Namun demikian, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Pengajaran Tuhan Yesus senantiasa bersifat rohani yang berdampak pada kekekalan. Berbeda dengan pengajaran dunia, hanya mengisi kekosongan otak manusia dengan sains dan pengetahuan lainnya. Dan bagi banyak mereka yang hadir untuk mendengarkan pengajarannya, ternyata Tuhan lebih banyak menyampaikan perkara rohani melalui perumpamaan. Dan hanya kepada murid-murid yang dipilihnya, ia mengutarakan makna dari perumpamaan tersebut. Lalu apa makna rohani sebenarnya yang terkandung dari perumpamaan tentang seorang penabur? Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pertama-tama untuk memahami maksud Tuhan Yesus, mengajar dengan perumpamaan dapat kita pahami bila kita membaca pada ayat yang ke-12 bacaan kita. Dari 12 sampai 17, di situ dijelaskan bahwa kita perhatikan ayat yang 10, firman Tuhan demikian. Murid-muridnya berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Inilah yang menjadi dasar Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Tetapi kepada murid-murid yang dipilihnya, ia mengajar secara terbuka. Kata kuncinya kita perhatikan pada ayat 10. Dikatakan, kepadamu, di situ dikatakan, kepadamu, saudara, diberi karunia. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada mereka tidak. Dalam sebuah masyarakat, saat menerima pengajaran, tentunya tidak semua akan menerima dengan pengertian yang sama. Terlebih, pula akan respons masing-masing atas pengajaran tersebut. Itu beragam dari setiap-tiap orang, saudara. Demikian halnya dengan pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan seorang penabur dari bacaan kita. Mari kita pelajari makna rohani yang terkandung dari perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau kita perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada hal yang pertama, pada ayat keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
kita perhatikan kondisi tanah di pinggir jalan, saudara. Bukan tanah garapan, bukan tanah yang siap ditanam. Orang Yahudi memahami pola kerja seorang penabur, bahwa tidak semua yang ditabur dengan cara disebar akan jatuh pada tanah yang dipersiapkan. Kadang-kala jatuh pula di tepian jalan setapak. Sebab bagian tanah setapak tersebut memang tidak dibajak, bukan tanah siap garap, sehingga tetap keras dan kering yang berguna untuk dilalui orang. Sehingga manakala benih disebar dan jatuh di tanah tersebut, maka benih tidak akan dapat tertanam dan bertumbuh. Sehingga bila orang lewat akan terinjak dan menjadi bagian santapan burung-burung. Makna rohaninya apa, saudara? Benih yang dimaksud adalah firman Tuhan, Injil kerajaan keselamatan, dan burung melambangkan si jahat. Bagian pertama dari perumpamaan ini menjelaskan mengenai golongan orang yang mendengarkan firman. Namun respon orang tersebut adalah ia tetap mengeraskan hati untuk menerima taburan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ditaburkan. Firman tersebut tidak tertanam dalam hatinya. Lalu menurut ayat 19 dikatakan, datanglah si jahat. Ya, dikatakan situ, datanglah si jahat. Dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Jadi mereka mendengar, namun tidak mendengar, dan tidak menerima, dan mengerti. Golongan orang ini, saudara, mudah dimanfaatkan oleh iblis dengan merebut firman Tuhan dari hatinya, dan membutakan rohaninya, sehingga ia tidak percaya, serta tidak menerima Injil keselamatan, anugerah Allah untuk hidup yang kekal. Bagian kedua kita perhatikan pada ayat 5 dan 6, dikatakan demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Kondisi tanah berbatu-batu, saudara, kurang baik untuk menabur benih. Tanah berbatu-batu, tidak memiliki banyak tanah. Tanahnya tipis, sehingga bila ditanam sesuatu, ya, disebar bibit, itu tidak akan berakar dengan baik. Karena apa? Karena jauh dari sumber air. Sumber air yang menjadi kebutuhan daripada akar. Sehingga manakala matahari terbit menyinari terik, layulah dia dan menjadi kering. Makna rohaninya apa, saudara? Tanah yang berbatu-batu melambangkan penindasan dan penganiayaan oleh karena Injil Yesus Kristus. Matahari melambangkan proses waktu. Golongan kedua dari mereka yang dengan sangat antusias, riang gembira menerima Injil Yesus Kristus. Seperti bila kita saksikan yang ada saat KKR, banyak orang yang merespon firman Tuhan dengan luapan sukacita. Sebab Injil yang adalah kabar baik memberi sukacita bagi mereka yang menerimanya. Namun pertanyaannya, apakah setelahnya mereka dapat terus bertahan di dalam iman mereka? Benar bahwa benih akan tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Namun sifatnya hanya sementara. Ya, karena sifat tanah yang tipis, kurang sumber air, benih serta bebatuan yang pada saatnya akan menghimpit benih yang baru tumbuh. Maka benih akan cepat tumbuh, tetapi dalam waktu yang relatif singkat akan pula cepat layu dan kering. Demikian pula bagi golongan orang dengan sukacita menerima Injil Kristus, tetapi tidak mengakar karena imannya tipis, bertumbuh hanya sebentar saja. Manakala penderitaan oleh karena penindasan dan penganiayaan oleh karena Injil Yesus Kristus datang melandanya, orang itu pun menjadi murtad. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan lagi ya, hal yang ketiga pada ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kondisi tanah, ya, kondisi tanah ditumbuhi semak duri. Bagi para penabur, semak duri dan rumput liar adalah musuh penghambat benih tumbuh. Sebab sekalipun dicabut, terkadang akarnya masih tertinggal di dalam tanah dan akan kembali bertumbuh dengan cepat dan akan lebih kuat dari sebelumnya. Apa makna rohaninya, saudara? Semak duri melambangkan kekhawatiran dan tipu daya dunia materi.
Respons golongan orang yang ketiga adalah mereka yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, namun masih silau dengan kemilau harta duniawi. Kecintaan mereka kepada dunia lebih besar daripada kecintaan untuk taat kepada Tuhan. Sehingga golongan orang ketiga ini mudah diterpa kekhawatiran karena perhatiannya senantiasa tertuju dan terikat kepada harta bendanya yang memberi kemewahan dan kenyamanan hidup. Dan tipu daya harta kekayaan membuat golongan orang ketiga ini tidak berani berkorban, memberi waktu luang bagi Tuhan, bagi firman Tuhan untuk bertumbuh. Ambisi dan karir serta segala hal yang menghasilkan uang telah memenjarakannya, dan tanpa disadarinya telah menghimpit firman Tuhan, sehingga ia tidak dapat berbuah sebagaimana seharusnya ia berbuah. Keempat, yang terakhir, kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan Yesus pada ayat yang 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kondisi tanah yang keempat adalah tanah yang baik, tanah yang siap digarap dan siap untuk menerima benih. Benih yang ditabur pada tanah yang baik akan mudah dan cepat bertumbuh dengan akar yang kuat karena cukup asupan air yang dibutuhkan. Dengan demikian, tumbuhan akan menghasilkan buah yang berlipat dan dapat dipanen secara terus-menerus berbuah lebat. Makna rohaninya apa, saudara? Tanah yang baik adalah hati yang baik, yang siap untuk dibajak dan ditabur benih yang baik sehingga berbuah lebat. Respon daripada orang-orang yang keempat ini adalah mereka yang sedia mendengar dengan sukacita dan menerima dengan tulus ikhlas serta menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati mereka, dan mereka memahaminya sehingga mereka dapat dan akan terus berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Di sini tidak berbicara, tidak menekankan berapa banyak ia berbuah, melainkan orang yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya akan selalu berbuah lebat, sekalipun dalam situasi yang sulit atau kondisi yang bagaimanapun juga, ia akan tetap berbuah dan berbuah lebat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari penjelasan firman Tuhan hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa bila kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita, maka Tuhan akan menjadikan kita tanah yang baik, yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga kita akan dapat bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya dan dapat terus berbuah lebat tanpa henti. Dengan bertumbuh dan berbuah, kita akan semakin dikuatkan dalam kekuatan firman-Nya yang akan menolong kita melawan segala keinginan daging, dan kita akan keluar sebagai pemenang dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak dan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, Minggu mendatang, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menjadikan perjamuan kudus tetap bermakna bagi kehidupan iman kita. Kita dipanggil untuk selalu bersedia menguji diri sebelum kita menyambut dan ikut serta di dalamnya. Panggilan itu kita dengar melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 29 yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cadang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang,
marilah kita secara bersama-sama mempersiapkan diri kita. Dalam perjamuan kudus, Kristus mengingatkan kita kepada anugerah pengorbanannya bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kristus juga mengingatkan kepada beberapa panggilannya atas kita dan hidup kita. Yang pertama, panggilan untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kedua, panggilan untuk hidup dalam persekutuan orang percaya. Dan yang ketiga, panggilan untuk menjadi saksinya demi keselamatan dunia. Marilah kita renungkan, apakah kita masih mengasihi Kristus lebih dari siapapun dan apapun di dalam hidup kita? Apakah kita masih memelihara persekutuan pribadi dengan Kristus dengan menyediakan waktu kita secara rutin untuk berdoa dan baca firman-Nya setiap hari? Apakah kita telah hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling membangun, saling mengampuni seorang terhadap yang lain? Apakah kita telah menjadi saksi Kristus yang telah terlebih dahulu menyaksikan hidup yang melayani dan bukan dilayani? Bahkan hidup yang mengorbankan nyawanya bagi kita dan dunia ini. Apakah kita telah menjadi sesama dan saudara bagi sanak keluarga kita, tetangga kita, rekan sekerja kita, orang sekeliling kita, khususnya yang papa, hina dina, terlunta, dan menderita? Apakah kita telah berupaya untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus dengan menyuarakan dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran bagi semua orang yang membutuhkannya? Jika kita dengan sungguh-sungguh menjawab setiap pertanyaan di dalam doa, kita akan sadar bahwa perjamuan kudus sesungguhnya adalah suatu anugerah dan satu panggilan. Satu anugerah karena kita adalah orang-orang berdosa yang tidak pernah sepenuhnya hidup berkenan kepada Kristus, dan sekaligus satu panggilan supaya kita mau hidup baru dengan meninggalkan hidup yang tidak berkenan kepadanya. Dengan menerima anugerahnya dan memenuhi panggilannya itu, kita menjadikan perjamuan kudus bermakna dan tidak sia-sia di dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam penyiapan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli 2020 minggu mendatang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebagaimana firman-Mu yang telah boleh kami dengar, kiranya jadikanlah hati kami bak tanah yang baik, yang gembur dan subur, sehingga manakala firman-Mu ditaburkan di hati kami, benih firman-Mu akan tertanam dalam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kiranya melalui buah dan benih firman-Mu ya Tuhan, kami senantiasa diajar dan dididik untuk bersyukur atas anugerah pengorbanan Kristus bagi keampunan dosa kami, yang membawa kami kepada keselamatan hidup yang kekal. Ya Tuhan, ajar dan didik kami umat-Mu untuk senantiasa membina persekutuan yang harmonis dengan Engkau, sebagai suatu bentuk kami mengasihi-Mu. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah Allah yang patut dipuji dan disembah, dan sungguh kami mengasihi-Mu lebih daripada apapun di dunia ini. Ajar dan didik kami dapat pada tiap-tiap hari meluangkan dan menyisihkan waktu kami dengan Engkau dalam doa dan pembacaan dan perenungan firman-Mu. Ajar dan didik kami untuk membangun persekutuan yang indah bersama sesama kami yang percaya kepadamu. Dan sebagai tubuh Kristus,
Mampukan kami untuk selalu saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun satu dengan yang lainnya, dan untuk saling melayani bukan untuk dilayani. Ya Tuhan, ya Allah kami, memenuhi panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami agar kami dimampukan menjadi saksi-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, yang semakin hari semakin memerlukan jamahan cinta kasih Tuhan Yesus yang memberi damai sejahtera untuk hadir dan memenuhi hidup mereka. Dan kiranya Roh Kudus Allah menolong mempersiapkan tubuh, jiwa, dan hati kami memasuki perayaan perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli mendatang, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bersama orang percaya di seluruh dunia, di segala tempat dan abad, kita segarkan dan kokohkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kini kita mendapat kesempatan menyatakan syukur melalui persembahan sukarela, seperti dipesankan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berbahagialah kita yang memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang perumpamaan seorang penabur, di mana bagi dunia hal tersebut bersifat tersembunyi. Namun bagi kami anak-anak-Mu, Engkau ya Tuhan, memberikan pengertian sehingga kami memahaminya. Jadikanlah hati kami tanda yang baik, yang subur dan gembur, yang senantiasa siap ditaburi firman-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi kuat dan dapat melawan tipu daya dunia dan dapat mengalahkan kedagingan kami.
Tuhan tolonglah bangsa negara kami dan pemerintah kami dari usaha orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu di negara ini yang dengan sengaja menghembuskan isu kebangkitan PKI di saat pandemi COVID-19 yang banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Tolong juga pemerintah kami dalam hal perekonomian, di mana salah satu sebab yakni pandemi COVID-19 yang masih menjadi isu utama selain sebab lainnya. Pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi yang diproyeksikan minus hingga mencapai angka 3,8%, lebih buruk daripada kuartal pertama yang berkisar 2,9,7%. Kami sehati sepakat berdoa agar pandemi COVID-19 boleh berhenti ya Tuhan, sehingga pada kuartal ketiga dan kuartal keempat perekonomian Indonesia dapat dipulihkan dan menunjukkan hasil yang baik. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kerja dan usaha Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diberikan kemampuan menggerakkan birokrasi kementerian teknis di bawahnya untuk bekerja secara maksimal agar pelaksanaan stimulus di bidang dunia usaha dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai usaha produktif yang dimiliki baik perorangan maupun badan usaha lainnya dapat dipercepat agar dapat membantu pemerintah memajukan perekonomian bangsa kami. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kiranya mereka senantiasa bersatu hati, mengambil bagian di dalam doa dan dalam karya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, agar bangsa negara kami dapat mengalami kasih dan damai sejahtera yang daripadamu. Bagi jemaat PWKPR ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati. Bagi jemaat yang lemah fisik, yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah bagian tubuh yang lemah, disembuhkan, dipulihkan kesenat mereka. Bagi majelis jemaat yang setia melayani Engkau di bidang dan komisi-komisi, yakni komisi anak sekolah minggu dan guru-gurunya, komisi remaja dan pemuda, komisi kaum ibu dan kaum bapak, dengan program kerja masing-masing, kiranya diberkati oleh Tuhan. Maka akhirnya kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Kiranya persembahan yang kami berikan dengan kerelaan dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang telah memberi dan yang belum sempat memberi pun, Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini dengan iman kami mendeklarasikan firman-Mu sesuai dengan kitab Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi semua orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengar seru doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Baiklah kita memberikan hati dan hidup kita bagi Tuhan, menabur firman-Nya, agar kita dapat terus bertumbuh, berbuah, dan semakin dikuatkan oleh firman-Nya, yang akan mengalahkan keinginan daging.
Dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.